Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menguraikan tentang eksekusi dalam hukum acara perdata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bawazir. Di sini saya selaku moderator. Di sini kelompok 3 akan menguraikan tentang pengertian eksekusi, jenis-jenis eksekusi, macam eksekusi, dan tata cara eksekusi. Untuk lebih lanjutnya, kita berikan langsung kepada pemateri. Latar belakang hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang mengatur tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Tujuan dari suatu proses di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya dalam suatu kasus, yaitu bagaimanakah hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu seharusnya, dan agar segala apa yang ditetapkan itu direalisir jika perlu dengan paksaan. Putusan pengadilan adalah merupakan salah satu dari hukum acara formil yang akan dijalani oleh para pihak yang terkait dalam perkara perdata. Dari beberapa proses yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, putusan dan bagaimana putusan itu dilaksanakan adalah tahapan yang menjadi tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian eksekusi dalam hukum acara perdata. Pengertian eksekusi adalah merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara atau tidak mau mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan. Dalam pasal 195 HIR atau pasal 207 RGB dikatakan, hal menjalankan putusan pengadilan negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri adalah atas perintah dan tugas pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu dasar hukum eksekusi. Dasar hukum eksekusi itu yaitu pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR atau pasal 206 sampai dengan pasal 258 RBG, yaitu tentang tata cara eksekusi secara umum. Yang kedua itu pasal 225 HIR atau pasal 259 RBG tentang putusan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Yang ketiga itu pasal 209 sampai dengan pasal 223 HIR atau pasal 242 sampai dengan pasal 257 RBG yang mengatur tentang sandera atau gizeling berdasarkan SEMA nomor 2 tahun 1964 dianggap bertentangan dengan free kemanusiaan sehingga tidak efektif digunakan lagi. Pasal 180 HIR atau pasal 191 RBG SEMA nomor 3 tahun 2002 dan SEMA nomor 4 tahun 2001 tentang pelaksanaan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu serta-merta atau with forbar bichporat and provisi. Selanjutnya itu dalam pasal 1033 RV tentang eksekusi real. Pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pelaksanaan pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farrozi. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang asas-asas eksekusi. Dan sini saya akan membahas nomor 4 dan nomor 5. Yang nomor 4 itu adalah kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama pada pasal 195 ayat 1 dan pasal 206 ayat 1. Maksudnya adalah bahwa pengadilan tingkat banding dengan Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan itu,
sekaligus terhadap putusannya sendiri, sehingga kewenangan tersebut berada pada ketua pengadilan tingkat pertama atau pengadilan agama dan pengadilan negeri yang bersangkutan dari sejak awal hingga akhir, atau dari amanan hingga penyerahan barang kepada penggugat. Yang kelima itu adalah eksekusi harus sesuai dengan amar putusan. Maksudnya apa yang dibunyikan oleh amar putusan itulah yang akan dieksekusi. Jadi tidak boleh menyimpan dari amar putusan. Oleh karena itu keberhasilan eksekusi diantaranya ditentukan oleh kejelasan dari amar putusan itu sendiri yang didasari dengan pertimbangan hukum sebagai argumentasi hakim. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang azas-azas eksekusi. Yang pertama, putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah telah berkekuatan hukum yang tetap. Maksudnya, pada putusan hakim itu telah terwujud hubungan hukum yang pasti antara para pihak yang harus ditaati atau dipenuhi oleh tergugat, dan sudah tidak ada lagi upaya hukum, yakni 3 putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding. Yang pertama, putusan Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan Perstek yang tidak diajukan Perzet. Sebagai pengecualian dari asas tersebut adalah putusan serta-merta, putusan provisi, putusan perdamaian, gross akta, hipotek atau pengakuan hutang. Yang kedua, putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah bersifat menghukum. Maksudnya, pada putusan yang bersifat menghukum adalah terwujud dari adanya perkara yang berbentuk jurisdictio contentiosa, bukan jurisdictio voluntaria, dengan bercirikan bahwa perkara bersifat sengketa atau bersifat partai, di mana ada penggugat dan ada tergugat. Proses pemeriksaannya secara berlawanan antara penggugat dan tergugat. Misalnya, amar putusan yang berbunyi menghukum atau memerintahkan menyerahkan suatu barang, menghukum atau memerintahkan pengosongan sebidang tanah atau rumah, menghukum atau memerintahkan melakukan suatu perbuatan tertentu, menghukum atau memerintahkan penghentian suatu perbuatan atau keadaan, dan menghukum atau memerintahkan melakukan pembayaran sejumlah uang. Yang ketiga, putusan hakim itu tidak dilaksanakan secara sukarela. Maksudnya bahwa tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara secara nyata tidak bersedia melaksanakan amar putusan dengan sukarela. Sebaiknya, apabila tergugat bersedia melaksanakan amar putusan secara sukarela, maka dengan sendirinya tindakan eksekusi sudah tidak diperlukan lagi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayantullah Semua yang akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis eksekusi. Jadi, menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, HIR atau RBG, eksekusi dikenal hanya 3 macam, yaitu yang pertama, eksekusi real. Eksekusi real yakni penghukuman pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu, misalnya penyerahan barang, pembongkaran, dan lain-lain. Yang kedua, eksekusi membayar sejumlah uang. Pengaturan eksekusi untuk membayar sejumlah uang diatur dalam pasal 197 HIR atau 208 RBG. Eksekusi ini dilakukan melalui lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayarkan. Dan yang ketiga, sekaligus yang terakhir adalah eksekusi melakukan suatu perbuatan. Mengenai hal ini diatur dalam pasal 225 HIR atau pasal 259 RBG yang menggariskan orang tidak dapat dipaksakan memenuhi suatu prestasi yang berupa perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai macam-macam eksekusi. Macam-macam eksekusi ini ada 2. Yang pertama itu ada eksekusi real. Eksekusi real ini adalah eksekusi yang menghukum kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya menyerahkan barang, mengosongkan tanah atau bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu dan lain-lain sejenis itu.
Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung atau dengan perbuatan nyata sesuai dengan amar putusan tanpa melalui proses pelelangan. Yang kedua itu ada eksekusi pembayaran sejumlah uang. Yang maksudnya di sini adalah eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang dalam pasal 196 HIR 208. Eksekusi ini adalah kebalikan dari eksekusi real, di mana pada eksekusi bentuk kedua ini tidaklah dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan amar putusan seperti pada eksekusi real, melainkan haruslah melalui proses pelelangan terlebih dahulu, karena yang akan dieksekusikan adalah sesuatu yang bernilai uang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tata cara eksekusi. Yang pertama, eksekusi real. Eksekusi real adalah tindakan nyata yang dilakukan secara langsung guna melaksanakan apa yang telah dihukumkan dalam amar putusan dengan tahapan. Yang pertama, adanya permohonan dari penggugat atau pemohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan pasal 196 HIR garing pasal 207 ayat 1 RBG. Yang kedua, adanya peringatan atau enmaning dari Ketua Pengadilan kepada termohon eksekusi agar ianya dalam waktu tidak lebih dari 8 hari dari sejak enmaning dilakukan melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela pasal 207 ayat 2 RBG dengan cara 1. Melakukan pemanggilan terhadap termohon eksekusi dengan menentukan hari, tanggal, jam, dan tempat. 2. Memberikan peringatan atau kalau ianya datang, yaitu dengan cara A. Dilakukan dalam sidang insidentil yang dihadiri Ketua Pengadilan, Panitera, dan termohon eksekusi. Yang ke B. Dalam sidang tersebut diberikan peringatan atau teguran agar termohon eksekusi dalam waktu 8 hari melaksanakan isi putusan tersebut. Yang ke C. Membuat berita acara sidang insidentil atau enmaning yang mencatat peristiwa yang terjadi dalam persidangan tersebut. Yang ke D. Berita acara sidang enmaning tersebut akan dijadikan bukti bahwa kepada termohon eksekusi telah dilakukan peringatan atau teguran untuk melaksanakan amar putusan secara sukarela. Yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam mengeluarkan perintah eksekusi. Selanjutnya yang ke C. Setelah tenggang waktu 8 hari ternyata termohon eksekusi masih tetap tidak bersedia melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela, maka Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan dengan mengabulkan permohonan pemohon eksekusi dengan disertai surat perintah eksekusi dengan ketentuan yang pertama berbentuk tertulis berupa penetapan, yang kedua ditujukan kepada panitera atau jurusita pengganti, yang ketiga berisi perintah agar menjalankan eksekusi sesuai dengan amar putusan. Yang ke-D, setelah menerima perintah menjalankan eksekusi dari Ketua Pengadilan, maka panitera atau jurusita pengganti merencanakan atau menentukan waktu serta memberitahukan tentang eksekusi kepada termohon eksekusi kepada desa atau lurah atau kecamatan atau kepolisian setempat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Piki Adanti Maladia yang poin ke E. Pada waktu yang telah ditentukan, paniteral atau jurisita pengganti langsung ke lapangan guna melaksanakan eksekusi dengan ketentuan, yaitu yang pertama, eksekusi dijalankan oleh paniteral atau jurisita pengganti pasal 209 ayat 1. Dan yang kedua, eksekusi dibantu 2 orang saksi pasal 200 dengan syarat-syarat, yaitu yang ke A, warga negara Indonesia, yang ke B, berumur minimal 21 tahun, yang ke C, dapat dipercaya.
Dan yang ketiga, eksekusi dijalankan tempat di mana barang objek tersebut berada. Yang keempat, membuat berita acara eksekusi dengan ketentuan memuat, yaitu yang ke A, waktu, hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam pelaksanaan. Yang ke B, jenis, letak, ukuran dari barang yang dieksekusi. Yang ke C, tentang kehadiran termohon eksekusi. Yang D, tentang pengawas barang objek yang dieksekusi. Dan yang ke E, penjelasan tentang niat berpindah barang objek yang tidak diketemukan atau tidak sesuai dengan amar putusan. Dan yang kedua, eksekusi pembayaran sejumlah uang, yaitu yang dimana untuk sampai pada realisasi penjualan lelang sebagai syarat dari eksekusi pembayaran sejumlah uang, maka eksekusi tersebut perlu melalui proses tahapan sebagai berikut, yaitu yang ke A, adanya permohonan dari pemohon eksekusi kepada ketua pengadilan. Dan yang ke B, adanya perintah penjualan lelang dilanjutkan dengan penjualan lelang setelah terlebih dahulu dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan pelelang, lalu diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi. Mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan dari makalah kami itu, yang dimaksud dengan eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dijalankan secara paksa karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan. Selain itu, eksekusi juga memiliki jenis-jenis, yaitu yang pertama, eksekusi sukarela dan eksekusi paksaan. Adapun bentuk eksekusi yang dapat ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai dalam hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, yaitu yang pertama, melakukan suatu tindakan hukum yang nyata atau tindakan real, dan yang kedua yaitu melakukan suatu tindakan pembayaran sejumlah uang. Sekian dari kesimpulan makalah kami. Itulah beberapa uraian mengenai eksekusi dalam hukum acara perdata. Semoga kita dapat memahami apa yang dijelaskan oleh pemateri. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.